Shalom, ya salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Memang dimanapun hari-hari ini gereja-gereja ya mengadakan ibadah live streaming, tapi itu tidak menjadi masalah buat kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang memberi diri ditebus oleh darah Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, harus menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan kita harus tahu, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, dari ayat pembacaan tadi di atas, dari ayat ini dikatakan jelas sekali bahwa setelah seseorang memberi diri ditebus, maka dia harus melepaskan semua haknya. Kita tidak lagi berhak atas tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Milik pribadi Tuhan. Dikatakan dengan jelas, kamu telah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, kalau orang percaya memberi diri ditebus, ya, artinya segenap hidupnya menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Sepenuhnya tentunya. Bahkan menyerahkan sampai segenap hidupnya bagi Tuhan. Dan tidak cukup kita menjadi orang yang aktif di dalam gereja. Ya, tidak cukup orang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus mengisi bejana hidup kita ini dengan kebenaran firman. Sebagai orang Kristen, tadi saya sudah katakan, tubuh adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu merupakan tanda dari Allah. Yang menyatakan bahwa kamu menjadi milik Tuhan. Dan harganya sangat mahal sekali. Ada sebabnya kita bersyukur dalam hal ini. Karena Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara adalah milik Tuhan, tubuhnya sama sekali tidak boleh dicemarkan oleh kenajisan atau kejahatan apapun. Jangankan itu, jangan sampai kita merusak tubuh kita. Nah, kalau sampai kita merusak tubuh kita, lalu dicemarkan oleh kenajisan, maka Roh Kudus atau pribadi Allah tidak akan betah tinggal kalau kita mengotori tubuh kita ini. Bangunan gereja, bait suci ini adalah bangunan fisik. Tetapi sebenarnya tubuh kita adalah
bait Allah yang kudus tidak boleh dicemarkan oleh hal-hal yang duniawi. Ya, haleluya. Coba kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Di sana dijelaskan oleh kebenaran firman. 1 Korintus pasal yang ketiga di ayat yang ke-16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Itu jelas firman Tuhan. Jadi jangan sampai orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa yang lain dikatakan jangan sampai kita merusak tubuh ini, bait suci ini. Sebab bait Allah adalah kudus, suci. Bait Allah itu adalah pribadi saudara dan saya. Jadi jelas ditekankan di sini adalah seluruh jemaat orang-orang yang percaya Yesus sebagai bait Allah dan tempat kediaman Roh Kudus di dalam hidupnya. Selaku Roh Allah, maksud saya selaku bait Allah di tengah-tengah lingkungan yang bobrok ini. Umat Allah di Korintus tidak boleh berpartisipasi dalam kejahatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Korintus pada waktu itu, pada zaman itu. Tapi untuk sekarang juga, kita sebagai umat Tuhan, mereka harus menolak dalam bentuk kebejatan. Sebab bait Allah itu kudus, suci, tidak boleh dicemari. Ya. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus berkata seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Paulus sudah mengatakan seperti itu. Jadi tubuh atau kehidupan yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar harus menjadi bait Roh Kudus. Dan segenap kehidupannya harus digerakkan sesuai dengan kehidupan atau keinginan daripada Roh Kudus itu sendiri. Puji syukur, ya, kita bersyukur dalam hal ini, jelas kebenaran firman hari ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah itu kudus, suci, tidak boleh dicemari. Makanya waktu Tuhan Yesus katakan, waktu orang-orang yang berjual beli, dalam kitab Matius katakan pasal 21, katakan, kamu pakai berjual beli dalam bait suci itu, di halaman bait suci. Mereka kotori, maka Tuhan marah. Ya, tidak salah kita lihat dulu di sana dalam Matius 21. Matius 21 ayat 12 dan seterusnya. Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak
yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Jadi jelas, Tuhan Yesus tidak senang rumah bait suci itu dipakai untuk berjual beli. Maka Tuhan marah waktu itu, Tuhan Yesus marah. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamuk. Itu sebabnya saya katakan, tubuh kita adalah bait suci yang kudus, tidak boleh dicemari, dikotori dengan hal-hal yang sifatnya cabul. Ya, gak bisa. Kita harus tahu, tidak bisa dikotori tubuh ini. Kalau sampai kita dikotori tubuh ini sebagai bait suci, maka pribadi Allah, Roh Kudus tidak betah tinggal. Rumah Tuhan harus bersih, kudus, suci. Saya berikan satu gambaran, kalau orang yang datang ke rumah seseorang, kalau rumahnya kotor, tidak bersih, orang tidak betah untuk lama-lama di situ. Demikian juga bait suci adalah pribadi Allah atau Roh Kudus ini yang diam ini harus kudus, suci. Tempat tinggalnya pribadi Allah nih, bait suci. Tubuh kita ini. Haleluya. Nah, kita bersyukur dengan kebenaran firman hari ini dikatakan di sini. Kalau di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ayat yang ke-17, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ingat, dikatakan, jelas ayat ini dikatakan. Ayat 13. Ya. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Gak bisa. Ya. Gak bisa dikotori. Kita harus ingat hal ini. Bukankah kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar? Ya. Jelas ayat ini. Jadi tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Bukan tempat yang lain lagi. Nah, kita bersyukur dalam hal ini. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam kehendak Tuhan untuk melakukan satu perjuangan ini. Berat memang. Ya. Kita harus memperagakan kehidupan yang berarti ya, dalam hidup ini. Apalagi orang-orang yang mengaku ditebus oleh darah Yesus, tetapi tidak semakin seperti Yesus, berarti dia menipu diri sendiri. Itu sebabnya mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dibeli, artinya seperti kalau orang yang sudah ditebus, seperti kalau di pegadaian, ya, dia menggadai barang pada waktu beberapa bulan, mungkin dia akan menebusnya kembali, dia ambil itu kembali barang. Demikian juga kita. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Haleluya. Tubuh kita adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa lagi. Ya. Kita bersyukur dalam hal ini. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 6, coba kita lihat. Di situ lebih jelas lagi dikatakan. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 16 sampai 17.
2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tidak ada hubungannya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ingat itu kalimat itu. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jelas ayat itu katakan. Bagaimana Tuhan akan bisa diam bersama-sama dengan kita, hidup di tengah-tengah mereka kalau tubuh bait suci ini kotor? Enggak bisa. Enggak bisa. Harus suci kudus tubuh. Bait Allah ini kudus. Itu sebabnya jelas ayat dikatakan. Ya, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jelas. Firman Tuhan katakan, jangan menjamah apa yang najis. Nah, kalau sudah demikian, Yesus, pribadi Yesus akan tinggal diam bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan dia hidup di tengah-tengah mereka dan menjadi Allah mereka dan menjadi umatnya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi umat dan dia mau diam dengan kita kalau bait suci ini kotor? Tidak bisa. Kita bersyukur dalam kebenaran ini. Ya, luar biasa. Tuhan mencintai saudara dan saya hari ini. Ya, tidak ada hubungannya bait Allah dengan berhala, tidak ada hubungannya. Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Allah yang hidup, bait Allah yang bukan bait Allah yang mati, tidak. Bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Ya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 katakan, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus. Ya. Dan ayat pasal 7 ayat 1 di sana katakan. Ini yang harus jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Jelas kebenaran firman hari ini. Kita bersyukur lewat kebenaran firman hari ini. Sebab kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah milik kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ya. Haleluya. Itu sebabnya mari orang percaya yang memberi diri sudah ditebus segenap hidupnya, seluruh hidupnya. Dia persembahkan hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Kalau Paulus kerja katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Tuhan mengasihi kita hari ini. Ya, haleluya. Bagi jemaat-jemaat yang ada, yang mendengarkan ini, yang ada di rumah masing-masing, kita harus memahami dalam hal ini. Kita harus bisa mengerti dalam hal ini. Tubuh kita milik sepenuhnya, yang harus kita persembahkan bagi Dia. Kita pakai untuk memuji Dia, kita pakai untuk mengagungkan nama Dia, kita patut memuliakan nama Dia. Jelas dikatakan dalam gini, ya, karena kamu telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan sampai kita tidak memuliakan tubuh ini. Karena tubuh ini adalah milik
Tuhan pribadi. Tidak bisa kita seenaknya kita pakai tubuh ini. Apalagi tubuh kita sudah dibasuh, sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Dan Tuhan mengasihi saudara pada saat sore hari ini. Nah, lewat kebenaran sore hari ini, kita benar-benar bisa mengerti dan memahami. Itu sebabnya jangan sampai tubuh kita dipakai atau dicemari oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Supaya hidup kita semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan hidup kita semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Dan biarlah kita mau dituntun dan digerakkan oleh Roh Kudus setiap hari. Haleluya, setiap saat. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah itu menguatkan dalam hidup kita masing-masing. Mari kasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama dengan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai sejati. Ku sembahkan
kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar, baik yang ada di sini maupun yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Tanamkan firman-Mu itu dalam hati kami. Karena kehidupan kami adalah milik Engkau Tuhan. Yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu. Oh haleluya, baik yang ada di rumah yang mendengarkan firman, baik yang ada di sini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawat kunjungi bagi yang sakit, yang susah, Engkau berikan penghiburan. Yang putus asa, Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh ada dalam hidupan mereka. Menuntun setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang hari-hari ini sedang mengalami wabah corona Tuhan. Ada banyak korban yang sudah berjatuh karena wabah ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami ini. Untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Angkat wabah corona ini Tuhan. Biarlah cepat berlalu dari negeri ini. Sehingga umat Tuhan dapat lagi memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama.